Kobaran api yang bersumber dari setrika uap melalap sebuah laundry di Babakan Kali Condong, Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis sore. Akibat peristiwa ini, seorang pegawai laundry mengalami luka bakar. Korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung karena menderita luka bakar hingga 80%. Petugas juga sempat mengalami kendala saat mengevakuasi sebuah mobil yang terparkir di garasi. 4 mobil pemadam diturunkan guna menjinakkan si jago merah. Jadi kita dari Kabupaten Bandung terima laporan kurang lebih 16 fatwa. Untuk laporan awal kita terima itu yang terbakarnya laundry. Kita untuk dari damkar pengerahan 1 unit pancar dari Makassar, 1 unit rescue dari Makassar, dan kita dibantu 1 unit pancar dari Polsektor TKI. Dugaan api dari apa sih? Kalau untuk dugaan kita belum pasti apa ya, mungkin nanti pihak kepolisian yang menyelidikinya lebih dalam. Petugas kepolisian dari Polsek Ketapang akan melakukan penyelidikan terkait sumber api yang menghanguskan bangunan tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Aya Nufus. Dan saya Camar Haenda, kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 2 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi viral 2 orang pemuda mabuk pemirsa hentikan bus dan keroyok kernet bus di Jombang, Jawa Timur. Ya, akibatnya 2 pemuda tersebut dikeroyok massa dan ditangkap polisi. Viral, rekaman video amatir penumpang bus menunjukkan adanya aksi 2 pemuda mabuk mengejar bus Harapan Jaya di Jalan Raya Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua pemuda yang mengendarai motor ini berusaha menghadang laju bus. Berkali-kali keduanya juga memukuli kaca bus. Karena geram dan ulahnya membahayakan, sopir bus kemudian menghentikan laju busnya. Namun kedua pemuda yang sok jagoan ini langsung menyerang dan mengeroyok kernet bus. Tak terima dengan hal tersebut, para penumpang bus langsung keluar dan mengeroyok kedua pemuda mabuk tersebut. Tak hanya itu saja, warga yang berada di lokasi juga emosi dan ikut mengeroyok keduanya. Akibatnya, kedua pemuda ini pun nyaris babak belut. Aksi warga baru berhenti setelah belasan petugas kepolisian datang ke lokasi. Sudah dari sana dikejar, sudah dari utara, ya dikejar. Terus berhenti bisnya, dipukul lagi bisnya. Pakai apa? Pakai batu, terus turun, supirnya turun, dipukul gitu loh. Terus nggak terima, penumpangnya yang nggak terima, katanya gitu. Terus tadi sempat dimasa nggak Pak yang 2 orang itu? Ya sempat dimasa orang sini, iya. Keduanya langsung diamankan oleh petugas ke Mapolres Jombang. Bus beserta kernet dan kondekturnya juga dibawa oleh petugas ke Mapolres Jombang untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Pati, Jawa Tengah terekam kamera mengendarai motor sambil berdiri serta ugal-ugalan di jalan raya. Video aksi emak-emak tersebut pun viral di media sosial. Mengendarai motor ugal-ugalan sambil berdiri, seorang emak-emak nekat menerobos pertigaan jalan di Pati, Jawa Tengah. Aksi ini sempat membuat warga histeris, lantaran aksi emak-emak ini sangat membahayakan pengendara lain yang melintas. Aksi emak-emak freestyle ini pun viral di media sosial. Polisi segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas pelaku bernama Tinu, warga Kecamatan Juwana.
Selain itu, polisi juga menemukan fakta lain jika pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Sejak dulu itu sering kita amankan, apalagi kalau ada keluhan dari masyarakat atau laporan dari masyarakat bahwa yang inisial Tinu ini misalkan kambuh mengganggu ketertiban, terutama di Jalan Pantura, ya pasti kita amankan untuk kita serahkan pada keluarganya. Biasanya, aksi emak-emak yang sudah berkeluarga ini dilakukan saat gangguan kejiwaannya kambuh. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua AMPI Tanah Karo, Bebas Ginting, ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting disebut memiliki peran penting dan menjadi dalang pembakaran. Ketua DPD Angkatan Muda Pembangunan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara angkat bicara terkait status Bebas Ginting di AMPI Tanah Karo. Bebas Ginting diketahui pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Tanah Karo hingga tahun 2021. Sejak saat itu, Bebas tidak memperbarui status keanggotaannya baik di AMPI Sumut maupun Tanah Karo. Pada tahun 2022, AMPI Sumut sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumut dan Bebas Ginting sudah tidak tercatat sebagai anggota. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yang sejak tahun 2020. Dan di 2022 kita sudah melaksanakan tugas untuk pekerjaan di Kabupaten Tanah Karo. Untuk status keanggotaannya sendiri, Bang, masih terdaftar atau gimana? Sampai saat ini beliau belum mengurus kembali untuk keputusan kita di AMPI Tanah Karo maupun di AMPI Sumatera Utara. Polres Tanah Karo telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu. Bebas Ginting juga disebut-sebut sebagai dalang pembakaran yang menewaskan Sampurna dan keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik tahanan kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung pengadilan negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan tahanan yang melarikan diri usai menjalani sidang di Kejaksaan Negeri Sarolangun, sudah bergabung bersama kami AKBP Budi Prasetya, Kapolres Sarolangun. Ya, selamat siang Pak Budi. Pak Budi, apakah siang, Mas. Baik, Pak Budi, apakah ada perkembangan terkait dengan tahanan yang kabur usai menjalani sidang? Seperti apa upaya pengejarannya, Pak? Baik, Mas. Sampai saat ini kami masih membackup pihak Kejaksaan Negeri dalam pengejaran narapidana yang kabur dari Pengadilan Negeri kemarin. Untuk upaya, kami sudah mengerahkan tim gabungan bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri sendiri untuk melakukan penyisiran di hutan di mana tempat narapidana kemarin melarikan diri. Baik. Dan juga kami sudah melakukan kerjasama dengan media-media elektronik lokal maupun yang di daerah Jambi untuk mensosialisasikan
foto-foto dari narapidana yang kabur. Dan juga kami sudah menyentuh ke keluarganya apabila ada informasi agar segera disampaikan ke pihak kepolisian atau pihak kejaksaan. Baik. Pak Budi, ini kalau kita lihat dari CCTV, di mana tahanan ini kabur ke hutan, apakah pengejaran hanya dipusatkan di hutan saja atau di mana, Pak? Baik, Mas. Hutan ini berada di belakang Pengadilan Negeri Sarolangun. Dari kemarin kami sudah melakukan penyisiran di hutan dengan tim gabungan dan membuat perimeter, dan kami juga menjaga jalan-jalan keluar dari hutan tersebut. Dan tidak hanya di hutan, namun kami menyisir rumah-rumah warga di seputaran komplek Pemda Sarolangun, dan juga kami menyisir sampai ke rumah keluarga-keluarganya. Demikian, Mas. Baik. Apakah benar, Pak, ini murni kelalaian petugas saat pengamanan tahanan saat usai sidang atau seperti apa, Pak? Baik, untuk kelalaian mungkin kita butuh evaluasi lebih lanjut. Namun ini merupakan satu upaya dari narapidana tersebut dengan cara melepaskan diri dari borgol lalu lari. Baik. Untuk kelalaian masih sedang kami evaluasi dan kami periksa petugas yang pada saat itu melakukan pengawalan. Baik, Pak Budi, bisa dijelaskan sedikit seperti apa sebetulnya SOP ketika tahanan sudah divonis begitu? Apa yang seharusnya dilakukan ketika keluar dari ruang sidang? Pengamanannya seharusnya seperti apa, Pak? Baik, untuk pengamanan sendiri adalah merupakan tanggung jawab dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Polri dalam hal ini backup. Pada saat itu seharusnya memang saat itu sedang dipindahkan dari ruang sel yang ada di Pengadilan Negeri menuju mobil tahanan. Dan mungkin dengan melihat kurangnya petugas yang berjaga dan tidak adanya pagar di Pengadilan Negeri Sarolangun, maka narapidana tersebut nekat untuk merusak borgol dan melarikan diri. Ya, baik. Pak Budi, apakah tahanan ini memang tersangkut sebuah kasus seperti apa, Pak? Bisa Anda jelaskan kembali? Baik, tahanan ini merupakan residivis, Mas. Sudah 3 kali. Sudah berkali-kali berarti ya, Pak? Sudah berkali-kali mendapatkan vonis. Ini vonis yang ketiga, mendapatkan vonis 5 tahun penjara pada saat ini. Namun sebelumnya tahanan ini juga diketahui pernah mencoba kabur dari Lapas Sarolangun, namun berhasil diamankan. Ya, Pak Budi, apakah kasus serupa ini pernah terjadi mengingat lokasi pengadilan berdekatan dengan hutan, Pak? Ini kejadian yang pertama kali, Mas, untuk di Sarolangun. Oke, baik. Pak Budi, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwasanya pihak kepolisian juga sudah bekerja sama dengan keluarga. Apabila mendapatkan informasi mengenai tahanan ini harus diinformasikan. Seperti apa komunikasi yang dilakukan dengan keluarga tahanan sampai dengan saat ini? Sampai saat ini keluarga tahanan dengan bukan tahanan ya, Mas, sudah narapidana. Jadi komunikasi antara keluarga narapidana dan narapidana tersebut belum ada komunikasi. Jadi kemungkinan narapidana ini belum mendapatkan alat komunikasi atau belum kembali ke rumahnya. Namun komitmen dari keluarga apabila ditemukan atau menghubungi, maka narapidana tersebut akan segera dikembalikan ke tahanan kejaksaan. Demikian. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Kita harapkan mudah-mudahan narapidana ini bisa segera ditemukan. Salam sehat dan selamat bertugas kembali.